Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi, MTH, dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Menghadap tata
Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Mazmur 33 ayatnya yang ke-18 menjadi nats pembimbing bagi kita di minggu pagi ini. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Jemaat, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga tampak olehmu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalannya, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik, dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan Allah Maha Agung,
Saudaraku, kita yang mengalami pencurahan darah Kristus lewat karya penebusan dosa, dengarkanlah berita anugerah yang dibacakan di dalam kitab Efesus 2 ayat 4-5. Demikian bunyinya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yang Maha Kasih, yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Saudaraku, dengan berdiri, mari kita membaca perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Roma 5 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Saudaraku, dengan penuh sukacita kita membawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah di ibadah minggu pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dengan syukur kami datang kepadamu karena kebaikan-Mu nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau perkenankan kami menyembah Engkau lewat ibadah minggu saat ini. Kendati pun ibadah dilangsungkan di rumah-rumah jemaat, tapi kami percaya di sana Tuhan ada bersama dengan umat. Sehingga firman Allah yang dibaca, diberitakan dan direnungkan lewat tayangan video ini, kami aminkan menjadi berkat bagi jemaat dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena itu ya Allah di sorga, jadikan kami pelaku firman Allah demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang ke daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk jadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukanlah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertua itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Dan kita aminkan perjumpaan kita ini adalah kebahagiaan bagi kita, karena di dalamnya kita dilayakkan untuk menerima firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku, bacaan Alkitab kita yang sudah didengarkan bersama tadi dari kitab Rut pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan 14 dengan tema renungan khotbah pagi ini dituliskan demikian, menumbuhkan harapan. Saya percaya ini sesuatu yang baik saudaraku untuk kita percakapkan. Kenapa demikian? Karena saya sangat yakin kalau kita semua tanpa kecuali selalu memiliki harapan-harapan di dalam menapaki atau menjalani kehidupan ini. Harapan manusia biasanya muatannya adalah keinginan untuk memiliki sesuatu yang lebih baik di waktu yang akan datang. Harapan ini dibangun begitu kuat karena tidak ada manusia yang tidak ingin mewujudkan harapannya. Karena sekali lagi, harapan selalu berisi keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di waktu yang akan datang. Sehingga dalam mewujudkan harapan tersebut, manusia membangun energinya lewat potensi dirinya, supaya lewat pemberdayaan potensi tersebut manusia bisa meraih atau memiliki harapan tersebut. Nah, saudaraku, saya boleh bilang dalam khotbah pagi ini ada dua bentuk harapan yang selalu dibangun oleh manusia dan sangat mempengaruhi eksistensi manusia, yaitu yang pertama, harapan dalam konteks kedagingan atau harapan yang sifatnya duniawi, jasmania. Dan yang kedua, harapan yang memiliki spiritual yang dibangun dengan iman, karena harapan itu dibangun dalam rangka untuk mempermuliakan nama Tuhan. Artinya di dalam dia ingin mewujudkan harapan itu bukan lagi keinginannya, kepentingannya, tapi betul-betul dikonsentrasikan seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya kelak. Nah, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Artinya, apakah kita ada dalam harapan dalam konteks kedagingan duniawi, jasmania, atau kita ada dalam konteks membangun harapan secara spiritual atau iman untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak jarang saudaraku, kita tidak memahami ini sehingga kita sulit membedakan mana yang harus kita pilih. Tapi kalau saya boleh bilang saudaraku, maaf kalau saya salah, manusia cenderung membangun harapan dalam konteks kedagingan, dalam artian harapan yang dibangun berdasarkan emosi jiwa, kedagingan atau manusiawinya untuk memuaskan hasratnya di waktu yang akan datang. Jadi bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya boleh katakan saudaraku di sini dengan tegas, jika itu yang kita ambil menjadi warna dalam dinamika hidup kita, saya harus katakan itu akan mengecewakan. Karena tidak ada sesuatu yang dibangun oleh manusia dalam harapan yang kuat sekalipun hanya untuk kepentingan kedagingan lalu memuaskan. Tidak. Karena apa yang dia perjuangkan selalu sifatnya fana, bukan baka. Tidak ada sesuatu yang fana kekal. Tidak ada sesuatu yang fana menjamin kebahagiaan yang sempurna. Dia sifatnya sesaat, satu ketika akan lenyap. Karena
tidak dalam perkenanan Tuhan. Nah, saya pikir ini baik untuk kita renungkan saudaraku, supaya kita mulai belajar membangun harapan-harapan kita dalam konteks keimanan. Artinya semua yang ingin kita raih di depan benar-benar kita bangun dengan iman kita, supaya kita selalu dituntun oleh Allah untuk mencapainya. Dan apa yang datang dari Allah pasti membuahkan sesuatu yang bakal, sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi. Kalau saya boleh bilang, harapan orang beriman hanya satu, mencapai sorga. Dia dedikasikan dirinya dalam loyalitas yang tulus, jujur, ikhlas, tanpa pamrih untuk mencapai sorga. Bukan untuk mengenyangkan perutnya, bukan untuk mengangkat status sosialnya atau derajatnya, bukan semata-mata untuk buat dia pintar dan cerdas, buat dia sehat dan kuat, tapi untuk mempermuliakan nama Allah. Nah, hal ini saudaraku dalam bacaan kita juga diperlihatkan secara jelas. Bagaimana orang yang membangun harapan dalam konteks kedagingan hanya untuk menjawab kebutuhan duniawinya, jasmanianya, dengan sosok yang membangun harapannya dalam rangka mempermuliakan nama Allah. Hal yang pertama saudaraku, kita bisa lihat di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Dikatakan di sana begini: pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudaraku, kita lihat ketika Elimelek dan Naomi bersama kedua anaknya Mahlon dan Kilion tidak siap menerima cara Allah menyatakan kuasanya kepada umatnya, ketika itu di Betlehem, Yerusalem terjadi kelaparan yang sangat hebat. Mereka berangkat meninggalkan tanah leluhurnya dan hendak pergi ke Moab, karena berpikir di Moab tidak ada kelaparan. Di sana ada makanan dan minuman yang akan membuat mereka bisa hidup dan seterusnya. Mereka berangkat pergi, lari meninggalkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Mereka tidak tetap menyembah Allah di situ, mensyukuri situasi yang terjadi di situ, dengan percaya Tuhan tidak menguji iman mereka di situ. Artinya satu ketika Tuhan akan angkat derita itu, lalu menggantikan sesuatu yang lebih baik lagi, sepanjang mereka sabar dan tetap beriman kepada Tuhan. Tidak, tapi mereka pergi. Apa yang terjadi kepada Elimelek dan Naomi bersama kedua anaknya saudaraku di tanah Moab? Setelah bertahun-tahun, dikatakan di bacaan kita 10 tahun mereka menetap di Moab. Lalu matilah Elimelek, Naomi menjadi janda. Lalu kemudian matilah kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Dan akhirnya situasi yang tadinya mereka mendambakan, mengharapkan sesuatu yang bisa melegakan mereka, tidak lagi kelaparan, tidak kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, justru ratapan yang didapatkan di negeri orang. Dan bersama dengan itu saudaraku, mereka mendengar di Yehuda, di Betlehem, Allah kembali memberikan tanah yang subur dan seterusnya. Artinya saudaraku, ketika kita berjuang membangun harapan kita di luar dari jalur Tuhan, tidak siap menerima proses hidup yang Tuhan gambling atas diri kita,
kita hanya mau senangnya saja, tidak mau susahnya, kita akan kehilangan kebahagiaan itu, saudaraku. Coba kita belajar dari Ayub. Berapa kali saya katakan dalam khotbah, lihat Ayub. Di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 10, Ayub katakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan tapi yang buruk tidak? Artinya setiap yang buruk datang dari Tuhan itu baik menurut Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Sabar menanggungnya, tetap setia menyembah Dia. Jangan kita hilangkan harapan iman kita kepada Allah hanya karena situasi keadaan ekonomi yang kita hadapi, lalu kita lari dari jalan Tuhan. Kita pikir kita bisa mencari sesuatu yang lebih baik di luar dari Tuhan. Sah-sah saja, dan mungkin kita dapat makanan dan minuman, tapi apakah makanan dan minuman yang kita dapatkan bisa menjamin kita tidak sakit lagi, kita tidak akan mati? Tentu tidak, saudaraku. Ikuti jalur Tuhan, ikuti jalan Tuhan. Ada sosok lagi yang kemudian diceritakan dalam bacaan kita, yaitu anak mantu dari Naomi adalah Orpa. Awalnya dia begitu yakin bagaimana dia bangun harapannya dalam ketaatannya kepada Allah lewat imannya, tetap mengikuti ibu mertuanya Naomi. Tetapi ketika diberikan pencerahan, lalu kemudian dengan kekuatan intelektualnya dia menganalisa kata-kata Naomi, lalu dia berubah pikiran. Kadang-kala kita seperti itu. Kalau ada orang pintar bujuk kita, rayu kita, kita cepat sekali tergoda. Kita matikan iman kita dan kita ikuti kata-kata dia. Mari kita lihat, saudaraku, dengan Ruth yang tetap komit, yakin, setia akan janjinya, terus berkiblat kepada Allah di dalam membangun harapannya. Kendatipun dia harus menjadi orang asing di Yehuda, karena dia mengikuti mertuanya, karena dia orang Moab, dia tidak takut. Dia sudah meninggalkan kepercayaan leluhurnya yang tidak menyembah Allah dan mengikuti iman Naomi sebagai anak mantunya yang percaya kepada Allah. Dia yakinkan dirinya Allah yang dia imani adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai. Dan apa yang Ruth dapatkan, saudaraku, jauh lebih baik dari anaknya Naomi, suaminya yang terdahulu yang telah meninggal. Karena di negeri Yehuda, Ruth menemukan seorang suami yang terpandang takut akan Tuhan, memiliki kekuasaan, dan di sana dia merasakan kebahagiaan, upah dari harapan yang dia bangun dengan imannya. Dia berjumpa dengan Boas. Dia diperistri dengan Boas. Sementara sebelum dia ketemu Boas, di ladang Boas, di antara pekerja-pekerja Boas, dia hanya seorang perempuan asing yang hanya memungut jerami yang jatuh. Tapi karena kemurahan sayang Tuhan, Tuhan berikan petunjuk, dan pada akhirnya dalam perkenan Tuhan dia dipersunting oleh Boas menjadi istrinya. Luar biasa. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang salah. Kalau kita harus melewatinya dulu dengan derita, jangan lari. Tetap bangun harapan kita kepada Allah. Jangan kecewa, jangan marah, jangan putus asa. Itu tema khotbah kita. Dia berkata begini, menumbuhkan harapan, tumbuhkan terus. Keyakinan itu tumbuhkan terus, bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Khotbah kita yang minggu lalu, tepati janjimu, alasan apapun. Firman Tuhan katakan, baik atau tidak baik waktunya, sampaikan terus firman Allah. Artinya dalam situasi apapun kita harus tetap mengikrarkan iman kita. Yesus adalah Tuhan kita. Jangan takut, jangan gelisah, jangan putus asa, jangan lari. Karena pada akhirnya dalam kehendak Allah kita menerima upahnya di sorga. Itu yang diamini oleh Paulus.
ketika dia meninggalkan Saulus dan dia menjadi Paulus, betul-betul yang ada padanya hanya penderitaan. Pada waktu dia menjadi Saulus, dia bebas membunuh orang, dia berkuasa atas harta orang, dia merampas, dia mencuri dan seterusnya. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat dia. Tapi ketika dia menjadi Paulus, dia difitnah, dianiaya, bahkan dipenjarakan, diancam dibunuh, dia tidak peduli. Dia katakan, hidupku adalah Kristus, itu harapanku untuk mendapatkan kemenangan. Maka dia katakan, matiku adalah kemenangan atau keberuntungan. Mari saudaraku, di situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini, di situasi politik yang tidak menentu saat ini, di situasi kehidupan sosial yang semakin menakutkan saat ini, oleh karena adanya virus corona, sehingga kita harus selalu membatasi ruang gerak kita terhadap yang lain. Mari kita lihat kalau ini cara kerja Allah untuk membawa kita semakin kuat membangun harapan kita kepadanya. Bukan kita marah kepada Allah, bukan kita benci kepada Allah lalu kita lari dari Allah, tidak. Situasi corona ini, masa di mana kita dipersulit dalam banyak hal, yakini bahwa di balik ini ada maksud Tuhan yang indah untuk kita, supaya kita tetap setia, harapan kita tetap kita bangun kepadanya. Maka kita tidak akan dikecewakan. Firman Tuhan sudah katakan, jika engkau di pihakku, tidak akan ada lawanmu. Artinya engkau tidak akan gagal, engkau tidak akan kecewa. Janji Tuhan abadi kekal. Dia pasti nyatakan itu indah tepat pada waktunya saudaraku. Bangun terus harapan kita. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah takut, was-was. Melangkah seperti Rut. Dalam keyakinan iman, dia tetap mendampingi ibu mertuanya, karena ibu mertuanya mewariskan iman kepada Allah kepadanya. Itu yang harus dia bawa. Karena kalau dia kembali ke Moab, dia kembali kepada kepercayaan leluhurnya yang tidak menyembah Allah. Dia tidak mau, karena dia tahu Allah yang dia sembah saat ini adalah Allah yang hidup. Dia pasrahkan hidupnya kepada Allah. Itulah harapan Rut. Dan itu yang dimaksud tema kita, menumbuhkan harapan kita. Jangan pernah pudarkan, jangan pernah hilangkan. Mari saudaraku, saya pikir firman Tuhan pagi hari ini baik-baik sekali untuk kita renungkan. Karena saya tidak tahu ada berapa banyak orang yang kecewa hari ini, ada berapa banyak orang yang ingin lari dari kenyataan imannya hari ini. Saya mau katakan, jangan lari, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kamu lari atau tidak, mati, tetap mati. Kamu bangun harapanmu atau tidak, tetap mati. Tapi orang yang tinggal tetap dengan Tuhan dan bangun harapannya dengan Tuhan, sekalipun dia mati untuk dihidupkan. Karena dia diangkat ke sorga. Di sorga tidak ada kematian, hanya ada kehidupan. Jadi mati itu hanya jalan bagi kita untuk meninggalkan kefanaan, untuk masuk kepada kebakaan. Jadi jangan takut. Jangan takut. Jangan takut saudaraku. Bangun terus harapan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Dalam catatan sejarah dunia ini, dalam catatan sejarah manusia, dalam catatan sejarah kekristenan, tidak ada yang sangkal. Hanya Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Pegang itu. Itu semangat membangun harapan kita menuju akhir. Ingat, hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada sorga. Tidak ada yang lain. Selamat berjuang, selamat membuktikan. Jeripayamu di dalam Yesus tidak akan sia-sia, tapi akan mendatangkan berkat sempurna. Karena di dalamnya engkau akan diangkat dalam kemuliaan Tuhan dan akan menempati sorga
yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Saudaraku, dengan berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita di dalam ibadah minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berkati kami dengan firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk tetap setia membangun harapan kami di dalam Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Dia kami menemukan jalan, kami mendapatkan tujuan yang terbaik, dan di dalam Dia pula kami akan mencapai sorga. Kami sadar Tuhan, di dalam kami membangun harapan-harapan kami, ada banyak yang membujuk, menggoda, merayu kami untuk meninggalkan Engkau dan mengikuti harapan-harapan yang dibangun di luar dari Tuhan Yesus. Kami mohon ya Allah di sorga, teguhkan iman kami, agar kami tidak kalah di dalam menghadapi berbagai tantangan pergumulan yang ada. Sehingga kami tidak lari dari ketetapan Tuhan hanya untuk mencari pembebasan, dengan merasa di luar dari Tuhan kami akan mendapatkan pembebasan. Kami belajar dari Elimelek bersama Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilian, yang lari dari situasi karena Tuhan mengizinkan kelaparan terjadi di tanah leluhur mereka, dan mereka tidak siap secara jasmani menerima kenyataan itu. Mereka menetap di Moab dengan berpikir di Moab negeri asing bagi mereka, mereka tidak akan kelaparan. Tapi kenyataan yang terjadi justru mereka mati di negeri orang. Dan bersamaan dengan itu Tuhan memberikan kembali sesuatu yang lebih baik di negeri asalnya, di Yehuda, tanah yang subur dan seterusnya.
Hari ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah menguji iman kami melebihi dari kekuatan kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur lewat kisah perjalanan Elimelek dan keluarganya bersama dengan anakmu, hambamu Rut, yang juga diceritakan dalam kisah yang sama tetapi memiliki harapan yang berbeda, seperti yang dilakukan oleh Orpa, di mana Rut dalam keyakinan iman bersedia untuk menerima tantangan, pergumulan, penderitaan sekalipun di negeri Yehuda, tempat di mana dia menjadi warga asing di sana, dalam keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Dan upah dari harapan yang dibangun dalam iman kepada Yesus Kristus, Rut mendapatkan sesuatu yang tidak dia pikirkan, tidak dia bayangkan, yang pasti membahagiakan dirinya. Dia mendapatkan sosok suami yang terpandang dan bisa menafkahi hidupnya lebih daripada ibu mertuanya Naomi. Bahkan oleh Rut pun Naomi mendapatkan berkat yang luar biasa. Ini menunjukkan kesetiaan di dalam Tuhan, atau membangun harapan tetap bersama dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan kecewakan. Biarlah ini menjadi pembelajaran baik bagi kami Tuhan, untuk tidak berhenti berharap, untuk tidak berhenti hanya meminta kepadamu saja. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami tidak mengandalkan kekuatan orang lain, kami tidak mengandalkan situasi yang terjadi di satu tempat, tapi kami melihat Allah, bahwa apa yang terjadi pada kami hari ini, di sana ada rencana Tuhan yang indah untuk kami, sehingga kami tidak harus keluar dari kenyataan itu. Kami tetap bertahan membangun harapan kami, kalau Tuhan tidak menguji iman kami melebihi dari kekuatan kami. Khususnya ya Allah, di masa-masa COVID-19 ini Tuhan, kami mohon tolong berkati kami. Ada banyak hal yang menerpa kami, yang membujuk kami untuk menghalalkan segala cara dalam rangka mengatasi persoalan ekonomi dan sebagainya di kehidupan kami di masa kini. Kami mohon Tuhan, jangan biarkan kami meninggalkan Engkau untuk perkara yang paling sulit sekalipun, karena kami tahu Engkau pasti memberikan jalan keluar yang terbaik, karena Engkau pemilik dari semuanya. Engkau bisa melakukan apapun. Karena itu biarkan kami andalkan Engkau Tuhan dalam segala perkara hidup kami. Jangan kami keluar darimu ya Allah. Bahkan ketika kami juga harus mati dalam nama Tuhan Yesus, itu sorga buat kami Tuhan, itu kebahagiaan sempurna untuk kami. Kami mohon Tuhan, sadarkan kami untuk tidak keluar dari jalan-Mu. Kami tetap mengandalkan Engkau dan seluruh menyembah Engkau di masa-masa sulit ini, sehingga ketika kami Engkau tibakan di masa-masa yang lebih baik lagi sesudah COVID ini, kami tetap menjadi orang-orang yang memiliki spiritualitas yang kuat, yang teguh, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah, berkati semua pemerintah-pemerintah di dunia ini, khususnya pemerintah bangsa kami, rakyat Indonesia, manusia di muka bumi ini, dalam upaya untuk bersinergi dalam kekuatan bersama untuk memberantas penyebaran virus corona. Tolong berkati tim medis yang berusaha untuk menyembuhkan setiap pasien yang sedang dirawat di rumah sakit atau yang diisolasi di rumah dan seterusnya. Mampukan mereka untuk melakukan pekerjaan mulia ini Tuhan, dan dengan semua kesadaran rakyat atau manusia di muka bumi ini, termasuk rakyat Indonesia, untuk ikut terlibat di dalam upaya pemerintah memberantas penyebaran virus corona. Benar-benar ini melahirkan sesuatu yang baik bagi dunia dan manusia, khususnya untuk Indonesia, bangsa tercinta kami ini. Terlebih khusus ya Allah, di kota Surabaya yang diklaim sebagai daerah yang kena zona merah, artinya begitu banyak kasus corona di sini Tuhan. Kami mohon ya Allah, gereja-gerejamu, bahkan seluruh rakyat kota Surabaya Engkau jaga, Engkau lindungi. Berikan kesadaran untuk dewasa memahami situasi ini, baik secara intelektual maupun spiritual, demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati terus pemerintah daerah kami yang mengupayakan bagaimana supaya rakyat Surabaya, masyarakat Surabaya terbebas dari COVID-19 ini Tuhan, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati terus Polri, TNI, DPRD, bahkan sampai pimpinan tertinggi ya Allah, Presiden, Menteri dan semua kabinet yang ada di dalamnya. Engkau berkati dalam upaya untuk memberikan suasana aman, nyaman, tentram bagi bumi pertiwi Indonesia tercinta ini. Gereja yang ada di dalamnya Engkau jadikan tiang pendoa yang bisa memberikan energi positif dan imani kepada seluruh anak bangsa
kuasa sehingga gerejamu akan selalu menjadi sarana Tuhan untuk menghadirkan kemuliaan namamu. Tolong ya Allah di sorga, Engkau berkati semua pihak yang terkait di dalamnya. Terima kasih ya Allah di sorga, kami yakin Engkau sudah dengarkan doa kami. Kami yakin Engkau akan mengabulkannya. Karena itu Tuhan kami mohon ampun untuk salah dan dosa-dosa kami. Dengarkan, sahuti dan kabulkan doa kami. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya di dalam Mazmur 107 ayat 1 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat dilakukan via transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Bukit Harapan. Nomor rekening 14104293448. Yang kedua, bisa dibawa ke kantor gereja mulai jam 8 sampai jam 3 sore setiap hari, jam kerja Senin sampai dengan Sabtu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Saudaraku, dengan sukacita kita akan mengakhiri ibadah minggu saat ini
Mari dengan berdiri kita menerima amanat pengutusan. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Sekarang saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.